Oke, halo, kembali lagi bersama saya, Sepriano Lasa. Pada video kali ini, saya menjelaskan tentang operator dalam JavaScript. Ya, berikutnya, operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, penggabungan, string, dan sebagainya. Berikutnya adalah operator penugasan atau dalam kurung argument. Operator penugasan atau argument adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Ya, dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan dan titik. Oke. Ya, contohnya di sini saya tidak pakai ketik, saya sebutkan saja. Contoh double plus strip. Habis itu mendeklarasikan variabel a, var a titik koma. Habis double plus lagi, mengisi nilai 1 ke dalam variabel a sama dengan 1 titik koma. Ya. Berikutnya itu, dalam pengiraman sering juga dijumpai perintah seperti berikut. A sama dengan A tambah 1 titik koma. Perintah di layar artinya menambahkan nilai A dan 1, kemudian isinya diisikan kembali variabel ke A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Berikutnya, operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain. Misalnya, kali, koma, bagi, modules, dan lain-lain. Var A sama dengan 1, A tambah A spasi tambah sama dengan 1 titik koma double plus A spasi sama dengan A plus 1 titik koma. A atau bintang atau disebut dengan tanda kali sama dengan 3 titik koma double plus A sama dengan A kali 3 titik koma. A plus 1 sama dengan 2 titik koma double plus A sama dengan A per 2 titik koma. Berikutnya kita akan coba membuat programnya. Sini kita buka aplikasi Visual Studio Code. Berikutnya saya membuat file dan beri nama operator penugasan.js. Kita enter. Oke. Kemudian di sini saya ketik var saya ketik var spasi A sama dengan 1 titik koma, enter. Saya ketik console.log dalam kurung tanda petik 1 itu nilai awal A, nilai awal adalah A, sama dengan berikutnya spasi tanda petik plus tanda plus spasi A. Oke, diawali dengan titik koma, akhiri dengan titik koma.
Berikutnya A spasi tanda plus sama dengan 1 titik koma, ya, dengan tanda plus 2 spasi A sama dengan A tambah 1, A ditambah 1. Berikutnya ini kita spasi A tambah 1. Berikutnya saya ketik console.log dalam kurung tanda petik 2 setelah ditambah 1, setelah ditambah 1, nilai A sama dengan tanda petik plus A dengan titik koma. Enter. Di sini A plus sama dengan 3 titik koma dengan tanda plus 2 double plus spasi A sama dengan A dikali 3. Enter. Berikutnya console.log dalam kurung tanda petik setelah dikali 3, nilai A sama dengan tanda petik plus A ke titik koma. Enter. A plus sama dengan 2 titik koma, berikutnya plus 2, ya, A sama dengan A per 2. Kita enter. Console.log dalam kurung tanda petik 2 setelah dibagi 2, nilai A sama dengan tanda kutip plus A. Oke, kita kiri dengan titik koma. Oke, coba kita jalankan. Kita save, kita jalankan. Sini saya ketik node operator penugasan .js. Ya, dia akan muncul seperti ini. Dia akan tampil nilai A, nilai awal A sama dengan 1,
Setelah ditambah 1, nilai A sama dengan 2. Setelah dikali 3, nilai A sama dengan 5. Setelah dibagi 2, nilai A sama dengan 2,5. Oke, berikutnya adalah operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan. Ya, berikutnya adalah daftar operator aritmatika dalam JavaScript, yaitu tanda plus atau dengan tanda tambah, operator perjumlahan, tanda kurang atau operasi pengurangan, tanda bintang atau kali, itu operasi perkalian. Berikut tanda plus 1 strip A garis miring, operasi pembagian. Berikutnya itu yang tanda double astrik atau tanda double bintang, itu operasi perpangkatan. Habis tanda persen, operasi modulus atau dalam kurung perhitungan sisa bagi. Habis tanda plus itu menunjukkan suatu variabel dengan nilai 1. Habis tanda kurang plus mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut tanda ini adalah contoh penggunaan operator-operator tersebut. Berikut ini saya akan buat file baru. Ini saya beri nama operator aritmatik. Operator aritmatika. .js. Enter. Ya, seperti ini. Berikutnya, ya. Selanjutnya, di sini saya ketikkan var clean sama dengan dalam kurung ini titik koma, jangan lupa var A sama dengan persen dalam kurung ini titik dalam kurung, masukkan nilai A, tanda kutip, masukkan nilai A, titik 2 pasti titik com. Kemudian kita enter masih sama, var b
sama dengan persen berikutnya kita langgar satu baris. Oke, selesai. Deadlock. Oke, tanda petik, tanda dolar, pasir A, spasi plus dolar B sama dengan spasi tanda dolar sama dengan tanda dolar tutup kurung kerawal A tambah B tutup kurung akhir dengan titik koma. Oke, hasilnya sama. Kita copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V. Bedanya di tanda kurang. Berikutnya itu tanda kali oke. Berikutnya tanda plus tanda plus, berikut enter, berikutnya itu tanda persen. Enter, berikutnya itu deadlock tanda persen 2. Oke, ya. Oke, seperti ini.
mungkin hasilnya seperti ini, masuk program dan kita jalankan, kita save, kita jalankan. Saya ketik node, nama file tadi operator aritmatika aritmatika.js aritmatika, enter. Ya, masukkan nilai A. Sini saya kasih 10. Di sini masukkan nilai B adalah 3. Enter. Ya, dan muncul seperti ini. Oke. Yang berikutnya kita akan membuat metode method dengan method. Kita perhatikan contoh seperti berikut. Kita ke sini, kita buat file baru dengan nama int div.js. Enter. Oke, baru di sini kita ketik function. Oke. Spasi. Oke. Kemudian spasi in div dalam kurung a, b, tutup kurung, buka kurung kurawal, kita enter. Di sini saya balikkan, saya ketik var c sama dengan a per b, titik koma, kemudian enter. If dalam kurung c dar sama dengan 0, tutup kurung, kurawal lagi, kita enter. Return mat titik floor dalam kurung c titik koma, titik koma. Oke, kemudian baru kita enter. else buka kurung kurawal, kita enter. Oke, berikutnya kita lanjut, enter. Kita langgar satu baris, var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik 1 readline
line sync. Oke, kita akhiri dengan titik koma, kemudian kita enter, langgar satu baris. Berikutnya var a sama dengan persen persen. Oke, persen dalam kurung deadline titik Gustian dalam kurung, di sini masukkan nilai A, tanda kutip, masukkan nilai A titik koma titik 2 spasi, dan kita akhiri juga dengan titik koma. Kita enter. Berikutnya var B sama dengan persen dalam kurung deadline dot Gustian buka kurung, dan di sini tanda kutip 2, masukkan nilai B. Masukkan nilai B. Akhiri dengan titik koma. Oke. Dan di sini kita coba jalankan. Kita save dulu. Oke, kita jalankan. Saya ketik node dengan nama file div .js. Ini masukkan nilai A adalah 10. Oke. Maaf ada error karena di sini kita tidak tutup kurung kerawal, dan di sini 15 kita langgar satu baris. 15 di sini saya ketik console.log. Oke. Dalam kurung tanda petik tanda dolar, berikut tanda buka kurung kerawal A. Oke. Berikutnya spasi strip garis miring spasi tanda dolar. Oke. Berikutnya buka kurung kerawal B, kita spasi sama dengan spasi, yaitu buka kurung A tanda dolar. Berikutnya buka kurung kerawal, di sini kita ketik nama div. Oke, kita spasi buka kurung A, B, A, B. Ya, berikutnya kita ada titik koma di belakang. Oke, kita Ctrl S. Kita coba jalankan ulang. Enter. Oke, masukkan nilai 10. Ya, ada maaf, ada error juga. Mohon maaf, ada kesalahan di sini. Ini sebenarnya
saya ketik return oke. Mat ya dot child. Oke, dalam kurung c berikutnya titik koma. Ya, seperti ini. Kita coba jalankan ulang. Ya, di sini kita coba jalankan. Ini div.js, enter. Masukkan nilai sama dengan 10. Oke, error. Kita lanjut. Ya, maaf ada kesalahan. Sini saya dapat ulang. Oke, sudah muncul. Coba kita jalankan. Oke, di sini masukkan nilai A sama dengan 10. Enter, masukkan nilai B adalah 3. Ya, Anda mungkin ada muncul hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah operator plus increment. Operator ini digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel x bernilai 9, maka setelah perintah x++, variabel x bernilai 10, artinya nilai x ditambah dengan 1. Oke, bagi yang berikutnya itu adalah operator increment, dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Oke. Kemudian jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambahkan 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses, misalnya menampilkan nilai x ke layar, jika kita menampilkan operator increment sebelum x, maka nilai x akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun, jika operator increment ditempatkan setelah x, maka nilai x akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu kita dalam memahami perbedaan antara pre-increment dengan post-increment. Ya, berikutnya kita akan buat file baru. Ini saya kasih nama operator. Ya, operator increment.js. Bentar. Ya, ke sini saya ketik var x titik koma, enter, angka 1 baris, tanda plus pre strap increment
console.log dalam kurung itu tanda kutip pre increment kurung titik koma berikutnya X sama dengan 9 titik koma. Berikutnya kita enter console.log. Oke, dalam kurung berikutnya tanda petik X spasi garis miring T titik 2 tanda dolar dalam kurung itu X. Oke, titik koma, enter console.log garis miring titik 2 tanda plus kali AX spasi garis miring T titik 2 berikutnya tanda dolar. Dalam kurung ini plus X titik koma enter berikutnya console.log berikut itu X spasi T titik 2 tanda dolar dalam kurung itu adalah X titik koma. Berikut ini kita langgar satu garis miring 2 pos garis miring strap increment enter console.log garis miring tanda titik 1 pos garis miring increment. Oke, ini kita akhiri dengan titik koma, kemudian kita enter X sama dengan 9 titik koma, enter berikutnya console.log tanda petik strap T titik 2 tanda dolar itu RX titik koma, enter console.log garis miring tanda petik dalam kurung tanda petik X plus tanda kurung T titik 2 tanda dolar
dalam kurung itu adalah X plus plus ya, titik koma, kemudian kita enter console.log dalam kurung tanda kutip itu X masih T.2 dan dolar dalam kurung X tutup titik koma. Oke. Dan di sini coba kita jalankan. Kita save dulu. Kita jalankan. Ya, kita coba jalankan. Saya ketik node nama file operator node operator instrument.js. Enter. Ya, akan muncul hasil seperti ini, teman-teman. Ya, berikutnya adalah operator decrement. Operator decrement merupakan kelebihan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai sesuatu variabel dengan 1. Jika X sama dengan 9, maka setelah perintah strap X atau pre-strap increment maupun X plus atau post strap increment, variabel X akan bernilai 8. Berikut ini contoh kode cara kerja dari operator. Oke, sini kita tinggal edit saja. Select log increment variabel 9 X sama dengan oke. Ini kita rubah. Plus. Oke. Plus. Ya. Berikutnya ini juga plus. Increment. Post Oke, berikutnya ini kita edit. Oke, ini itu X. Ya, seperti ini. Dan kita coba save.
Kita jalankan. Coba kita jalankan. Ya, sama hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk mengatakan relasi atau berhubungan antara dua operasi, apakah sama, tidak sama, lebih besar, atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Ya, berikut hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar dalam kurung true, salah dalam kurung false. Keterangan sama dengan kali sama dengan tanda sama dengan. Oke. Ya. Berikutnya adalah tanda sama dengan 3 identik, sama nilainya dengan tipenya. Tanda seru tanda sama dengan 2 tidak identik, atau lebih kecil atau lebih besar. Hurufnya lebih kecil sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, berikutnya lebih besar atau sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 dan sama dengan 3. Nah, berikut itu operator sama dengan 2 tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya selama nilainya sama maka operator tersebut akan mengabaikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali dalam tanda kutip 3 akan menghasilkan nilai true meskipun operator pertama bertipe bilangan dan operator kedua bertipe string. Berikutnya itu adalah jika kita menggunakan operator 3, maka hasil yang diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operator memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut ini contoh penggunaan kode personal. Berikutnya kita buat file baru, operasional, operasional dot bentar. Begitu kita ketik var A sama dengan 10, B sama dengan 20. Titik koma. Kita enter. Kita langgar satu baris. Console.log. Dalam kurung tanda petik A T dua
berikutnya dengan DB B berikutnya itu A sama dengan B. Oke. Berikutnya A tambah satu sama dengan itu oke. Berikutnya besar berikutnya A sama dengan sama dengan berikutnya adalah A sama 2 3 sama dengan 3 B ntar 2 3 B titik koma ya enter nomor satu baris satu operator 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 relasional operator relasional dalam
if dalam kurung A lebih kecil dari B. Oke, tutup kurung, buka kurung awal, enter, console.log dalam kurung buka kutip A lebih kecil dari B. Lebih kecil dari B. Berikutnya, bentar saja, nomor satu baris, garis miring, operator, enter, while dalam kurung I, while-nya I data sama dengan A lebih kecil atau sama dengan B. Tutup kurung, buka kurung terawal lagi, enter, berikutnya sini saya ketik console.log buka kurung tanda kutip tanda dolar dalam kurung itu I. Oke, titik koma, enter, I plus sama dengan 2 titik koma. Dan kita save untuk jalankan. Oke, coba kita jalankan. Saya ketik ada operasional database. Oke, hasilnya seperti ini. Berikutnya kita akan memodifikasi strip.
di sini kita tanda petik dolar kodenya kurung awal. Di sini saya kasih titik koma. Di sini kalau kita jalankan Ctrl S, oke, coba kita enter. Ya, maka hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya adalah operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasinya juga berupa nilai logika. Yang berikut adalah logika AND atau dalam kurung tanda dan double dua kali. Operasi logika AND akan bernilai true yang hanya jika kedua operasi bernilai true. Jika salah satu operasi bernilai false, maka hasilnya false. Untuk berlaku operasi logika AND digunakan operator tanda dan. Tabel logika AND dapat kita buat pada kode berikutnya. Berikutnya adalah operasi logika OR atau dalam kurung 2. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operasinya bernilai true. Jika kedua operasi nilai false, maka hasilnya false. Dalam JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator seperti yang ditampilkan pada layar logika. Untuk operasi OR dapat dilihat di layar. Artinya lebih besar sama true, tanda palang 2 true, spasi true, lebih besar true, kemudian tanda palang 2 false true, di situ lebih besar false, palang tanda 2 true, dan selanjutnya juga sama. Berikutnya adalah operasi logika NOT atau tanda seru. Operasi NOT merupakan operasi negasi. Nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan dari nilai operasi. JavaScript juga menggunakan operasi AND atau tanda seru untuk melakukan operasi NOT, logika untuk operasi NOT. Ya, berikutnya adalah operasi write twice. Operasi write twice adalah operasi yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses penggeseran byte. Saat operasi ini berlangsung, operasi yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu. Berikutnya adalah dan operasinya dilakukan byte demi byte. Bit sama dengan biner, digit atau digit biner. Selanjutnya hasil yang dioperasi akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10 untuk dapat memahami cara kerja operasi write. Anda harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Berikutnya adalah dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 merepresentasikan nilai false dan 1 merepresentasikan nilai true. Anda juga perlu mengetahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit dan masing-masing bit
ditandai angka 1 kontak. Ya, sebagai contoh adalah nilai 12 adalah bentuk desimal. Apabila dikonversi ke dalam biner, maka hasilnya adalah 0,000110, yaitu 0,7, 2,6, 2,5, 2,4, 2,3, 2,2, 2,1, 2,0. Nilai 12 berhasil dari 2,3 tambah 2,2. Oke, berikutnya adalah bit lain. Tidak dengan nilai 0 tidak diserahkan dalam proses perhitungan. Perhatikan gambar di layar yang menunjukkan folder operasi write di dalam JavaScript. Proses perhitungannya adalah cara kerja dari operator AND, odd, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula nilai 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam biner 00001, 10001, 10001010. Setelah itu operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing byte. Ya, ini akan mengilustrasikan cara kerja operasi write yang terdapat pada contoh berikut. Itu adalah 00001100012. Berikut 00001011012, 00001000112, dan 10 sama dengan 8. Berikutnya adalah 000001100 pangkat 12, 000011010. Angkanya 10. 000001111 itu artinya 12 dibagi 10 sama dengan di 12 per 10 kurang sama dengan 14. Berikutnya 000010112, 111000 plus 12 sama dengan 13. Oke. Berikutnya itu adalah dalam operasi write, not negasi X akan menghasilkan plus X kurang 1. Untuk membuktikan konsep di atas, kita dapat mengeksekusi kode berikut ini. Kita lanjut, kita buat file baru X. Ya, di sini saya beri nama operator write. Operator write. Bit. Operator bit.js. Enter. Berikutnya saya ketikkan var sama dengan var a sama dengan 12, ya, 12, b sama dengan 10 titik koma. Oke, berikutnya kita enter. Kita langgar satu baris. Sini kita ketik console.log dalam kurung tanda kutip 2. Berikutnya sini a spasi tanda parang t terabyte sama dengan titik 2 tanda dolar dalam kurung kurawal itu a titik koma, berikutnya titik koma, kita enter. Di sini kita paste saja biar cepat hasilnya. Ctrl C, Ctrl V. Ya, di sini kita tinggal rubah-rubah. Di sini A ini kita ganti dengan B. Ya. Titik dolar ini juga kita ganti dengan B.
Oke, berikutnya kita enter V. Berikutnya di sini kita ganti A tanda dan B. Baik, oke, titik koma kita enter. Berikutnya Ctrl V. Ya, berikutnya A tanda palang. Oke, B terbit A tanda palang B. Kita enter, Ctrl V. Berikutnya A pangkat B B, enter. Berikutnya adalah tanda ini. Oke, oke, di sini kita coba jalankan. Terus terminal. Ya, selanjutnya coba kita jalankan. Ada operator bit, operator bit dot enter. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Berikutnya adalah untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat. Kita perlu menggunakan operator lebih besar atau lebih kecil. Perbedaan antara kedua operator tersebut adalah terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil digunakan untuk menggeser bit ke arah kiri. Ya, berikutnya itu adalah perhatikan contoh potongan kode. Berikutnya 00001100. Itu 2/7, 2/6, 2/5, 2/4, 2/3, 2/2, 2/1, 2/0. Artinya var spasi A sama dengan 12 lebih besar 2. Berikutnya itu adalah, coba kita jalankan. Ya, kita perhatikan contoh di layar. Saya akan membuat contoh potongan kode. Berikutnya itu adalah var B sama dengan 12 atau lebih kecil 2 kali 2. Enter. Berikutnya adalah console.log. Oke, kita buka kurung, tanda petik, itu tanda dolar, habis buka kurung perawal 2 kali A. Berikutnya tutup kurung, tutup kutip. Berikutnya tutup kurung. Oke, coba kita enter.
Ya, hasilnya seperti ini. Kita ganti ini. Ini dengan ini. Oke, hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah cancel.log. Cancel.log dalam kurung itu sistem B lagi. Ada B tutup kurung tanda kutip tutup. Begini hasilnya. Ya. Berikutnya adalah operator string. Selain itu melakukan perjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript operator. Tambah juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung dua buah string. Berikut operator kondisional. Sama seperti bahasa C lainnya, JavaScript juga mendukung operasi kondisional, yaitu operasi ini juga sering disebut operator ternary karena memiliki 3 operator. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada kode berikutnya. Ya. Berikut itu adalah var sama dengan 10, B sama dengan 20, titik koma var max titik koma. Max sama dengan A lebih besar B tanda tanya A titik 2 B titik koma garis miring. Mencari nilai maksimal dari A dan B sama dengan 20. Berikutnya if dalam kurung A lebih besar B buka kurung kural max sama dengan A titik koma tutup kurung kural else buka kurung kural max sama dengan B titik koma tutup kurung kural. Berikutnya operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu operator terdapat dalam objek tertentu atau tidak dalam properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek string memiliki operator length atau tidak. Tuliskan kode berikut ini. Kita masuk terminal. Di sini coba kita jalankan. Contohnya di sini cetik tanda petik 1 length tanda tutup in string. Oke. String kita enter. Coba. Ya. Kita lihat di layar, hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah
Selain untuk memeriksa properti, operator ini juga dapat digunakan untuk keberadaan suatu indeks dalam array tertentu seperti yang ditunjuk oleh kode berikut ini. Di sini lihat lebih besar A in bahasa true, in bahasa true, 2 in bahasa true, lebih besar 3 in bahasa false. Sama contoh seperti ini ya. Ya, berikut itu adalah pada array berindeks kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada array kita akan memeriksa indeks yang bertipe string. Selanjutnya itu adalah operator type of. Operator type of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Perhatikan kode berikut ini. Kita perhatikan contoh seperti ini. Kita buat terminal baru. Ya, kita buat terminal baru. Di sini saya ketik node, enter. Berikutnya adalah saya ketik var a sama dengan 10. Berikutnya kita langsung enter. Ya, berikutnya adalah type of a, enter. Ini akan muncul number. Berikutnya adalah type of 10. Coba kita enter, tidak muncul number. Berikutnya type of pemrograman. Coba pemrograman, type of pemrograman JavaScript. Apa tipe JavaScript, tutup kutip. Dia muncul string. Berikutnya type of tanda buka kurung. Type of tanda buka kurung. Di sini saya coba 1, 2, 3, 4, 5. Tutup kurung. Coba enter. Dia muncul objek ya. Berikutnya type of dalam kurung coba. Dia muncul number. Berikutnya coba type of sepuluh, enter, muncul number. Berikutnya kita type of JavaScript. Sini kita tanda tutup kurung. Seperti ini, dan akan muncul string ya.
Berikutnya tipe off. Ini coba muncul objek. Ya, mungkin seperti ini hasilnya. Dan mungkin sekian dari saya cara membuat. Sekian dari saya pada video ini. Mungkin mohon maaf ada kesalahan di sini. Terima kasih. Terima kasih karena saya sudah buat di sini, membuat operator dalam JavaScript. Dan mungkin ini saja. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Goodbye. Shalom.